baik, sebelum nanti observasi yang akan kita laksanakan proses pitchingnya, ada beberapa hal yang akan ingin saya sampaikan ini. Yang pertama, Bu Dian, mengenai rubrik penilaian, nanti saya akan mengamati nih tentang kompetensi inti yang muncul dari proses pitching. Ya, kompetensi intinya itu berupa ada 3 hal ya, Bu Dian ya. Yang pertama itu ada pertanyaan berbobot, kemudian ada present kehadiran penuh, dan pendengar aktif. Kemudian dalam rubrik yang kedua saya akan mengamati tentang prinsip coach ya, ada kemitraan, kemudian proses kreatif. Selanjutnya saya akan mengamati juga bagaimana Bu Dian mengembangkan atau memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Nah, sebelumnya ini Bu Dian, saya akan menanyakan beberapa hal ini. Yang pertama Bu Dian, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Dian tunjukkan nanti dalam proses coaching? Ya baik Ibu, kompetensi yang ingin saya tunjukkan pada saat proses coaching nanti yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 2 ya yang akan ditunjukkan. Kalau lebih spesifiknya kompetensi apa? Kemungkinan saya akan lebih fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Alasannya? Alasannya supaya saya bisa menggali ide-ide atau potensi yang dimiliki coach tersebut untuk dapat memecahkan masalahnya. Baik, jadi ada mendengarkan aktif ya Bu Dian ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua Bu Dian, untuk indikator keberhasilan atau ketercapaian dari proses pitching ini menurut Bu Dian bagaimana? Nanti dalam proses coachingnya saya akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Baik. Kemudian supaya bisa menggali ide atau potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Oke, baiklah. Nah, mungkin itu pertanyaan yang terakhir Bu Dian. Semoga proses coaching nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Dian juga dapat menggali ya ide-ide dan potensi dari coachingnya. Nah, silakan dimulai pelaksanaan coachingnya. Semoga lancar Bu Dian. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Pak Dede. Kabar saya alhamdulillah baik. Saya kebetulan sedang ada waktu luang hari ini. Kira-kira apa yang mau Bapak perbincangkan pada kegiatan kita hari ini, Pak? Seperti ini Bu Dian, di kelas saya mengajar, ada siswa yang selama ini ketika diberikan LKPD untuk dikerjakan bersama, dia malah diam saja, tidak berbuat apa-apa, dan ketika diminta mengerjakan tugas, siswa tersebut malah menangis. Berarti siswa tersebut setiap Bapak berikan LKPD tidak mau mengerjakan dan malah menangis seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi saya tambah bingung bagaimana cara menghadapi anak seperti itu. Berarti berpengaruh ya Pak terhadap pembelajaran kita di kelas ya. Kemudian tujuan dari obrolan kita itu lebih bagaimana mencari solusi untuk siswa tersebut supaya siswa tersebut dapat mengerjakan LKPD-nya seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Baik, jadi sebelum membahas permasalahan siswanya tadi Pak, mungkin perlu meninjau terlebih dahulu apakah cara pendekatan yang Bapak lakukan terhadap murid tersebut itu sudah tepat. Kemudian jika Bapak diminta untuk berefleksi, nilai yang Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas itu dari rating 1 sampai 10 itu berada di angka yang mana Pak? Mungkin masih di angka 7 ya Bu, karena masih belum menggunakan media yang lebih bervariatif. Kemudian keterkaitan motivasi siswa itu untuk terkaitan perilaku siswa yang tidak termotivasi belajarnya dengan penggunaan media pembelajarannya itu apa ya Pak ya? Biasanya siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan media yang menarik dan aktivitas yang variatif. Kemudian untuk pembelajaran yang menyenangkan,
apakah akan berdampak kepada siswa kalau kita membuat pembelajarannya itu lebih menyenangkan? Tentu berdampak, Bu. Mereka pasti lebih semangat lagi. Bisa saja anak yang positif juga ikut bersemangat. Yang pasif ikut bersemangat. Bisa saja anak yang pasif juga ikut bersemangat juga. Betul sekali Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya nih, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan supaya motivasi atau minat siswa tersebut meningkat apa ya Pak ya? Saya akan buat media yang bagus dan memanfaatkan model pembelajaran yang menyenangkan. Juga misalnya membuat poster atau melakukan pembelajaran berbasis proyek. Rencana yang bagus sekali ya Pak ya. Jadi nanti dalam kelas itu akan ada pembaharuan di kelas ya Pak ya. Kemudian strategi apa lagi yang bisa Bapak kembangkan untuk mengatasi siswa yang pendiam tadi Pak? Saya akan berbicara dari hati ke hati. Sebenarnya apa yang menyebabkan tidak semangat belajar. Setelah itu saya merancang pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan kan dia tidak semangat belajar. Setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan tersebut. Kemudian komunikasi dengan orang tua siswa juga akan saya lakukan. Baik sekali ya Pak ya. Jadi dengan kita melibatkan orang tua itu akan membantu memberikan dukungan kepada siswa kita di rumah ya Pak ya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti kira-kira menurut Bapak hambatan apa yang kira-kira bakal muncul Pak? Mungkin dalam persiapan media yang menarik gitu ya. Perlu persiapan dan harus menyesuaikan dengan peserta didiknya. Nah, untuk memudahkan Bapak dalam mempersiapkan media tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Gunakan media yang sudah ada Bu. Misalnya video pembelajaran bisa dilihat di aplikasi YouTube atau PMM. Contohnya harus banyak membaca referensi juga. Baik, strategi yang Bapak kemukakan tadi itu kapan kira-kira akan Bapak mulai? Secepatnya Bu. Mulai besok saya sudah akan menyiapkan media yang menarik untuk pembelajaran. Dan hari ini saya akan mengkomunikasikan dengan anggota orang tua siswa. Baik, jadi Pak Dedet, semoga strategi yang Bapak kemukakan tadi bisa memotivasi siswa supaya siswa tersebut bersemangat sekali dalam kegiatan pembelajaran Pak ya. Iya Bu. Nah, dalam pelaksanaan itu tadi Pak, yang bisa membantu Bapak supaya rencana Bapak tadi terlaksana dengan baik. Saya butuh bantuan dan kerjasama dari orang tua. Tentunya dalam menyiapkan media yang menarik, saya akan berdiskusi dengan rekan dalam kegiatan MGMP. Nah, dari kegiatan perbincangan kita hari ini, apa yang kira-kira dapat Bapak simpulkan? Untuk siswa yang pasif sampai tidak mau mengerjakan tugas, saya akan berbicara dari hati ke hati agar tahu permasalahannya dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Selanjutnya, saya juga akan merubah cara mengajar agar lebih menyenangkan menggunakan media dan metode yang variatif. Baik Bapak, semoga solusi yang Bapak temukan tadi dapat mengatasi permasalahan Bapak ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan dan mengarahkan saya mendapatkan solusi dari masalah. Baik Pak, semangat selalu ya Pak ya dalam mengatasi pembelajarannya. Ya Bu. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Dian laksanakan bersama Kuci. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, kemudian ada beberapa pertanyaan juga. Pertanyaan yang pertama Bu Dian,
Kira-kira apa yang sudah dilakukan tadi, kemudian apa indikator keberhasilan, ketercapaian yang sudah dirasakan tadi, Bu Dian? Baik Ibu, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, ada beberapa indikator yang menurut saya sudah tercapai. Misalnya dari hal prinsip coaching tadi, saya rasa saya sudah mencapai prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Kemudian kalau dalam hal kompetensi inti, saya sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, Bu. Baik, jadi memang sebenarnya sudah sesuai dengan pengamatan dalam catatan saya ya, Bu Dian ya. Tadi saya amati Bu Dian sudah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbukti dengan kuncinya mulai menggali atau tergali ide-idenya dan memunculkan solusi tadi. Dalam pelaksanaannya menurut saya sudah sangat baik, Bu Dian, alhamdulillah ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Bu Dian, kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya untuk kemampuan coaching kira-kira apa nih, Bu Dian? Mungkin untuk kedepannya saya ingin memaksimalkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, Bu. Kenapa? Misalnya saya contohkan dengan menggunakan teknik stop. Supaya apa? Supaya coach saya itu merasakan lebih rileks ketika mengemukakan ide-idenya, sehingga dia dapat memaksimalkan ide atau potensi yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, baik. Semoga tadi kompetensi yang akan dikembangkan itu bisa dilatih semaksimal mungkin ya, Bu Dian ya. Dan proses ini juga kita harapkan berdampak baik, kemudian bermanfaat bagi pengembangan kemampuan Bu Dian dalam proses coaching. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sukses selalu ya, Bu Dian ya. Terima kasih banyak, Bu.